Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran seperti hari-hari sebelumnya. Nah, untuk hari ini ibu akan melakukan apersepsi atau ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kamu mengingat pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang organ pernapasan pada hewan. Di sini ibu tampilkan ada gambar ikan. Coba sekarang siapa yang masih ingat dengan apa ikan bernapas? Iya. Ikan bernapas dengan insang. Terus lagi di sini ada sebuah bagan. Kemarin kita sudah mengisi bagan berikut ini. Coba siapa yang masih ingat apa itu inspirasi pada proses pernapasan ikan? Coba siapa yang bisa? Iya, coba inspirasi adalah air masuk melalui mulut ikan. Bersamaan dengan itu, tutup insang menutup sehingga air mengalir ke dalam insang. Kemudian siapa yang bisa menjawab apa itu ekspirasi? Ya, ekspirasi adalah lanjutan dari inspirasi. Ekspirasi terjadi ketika mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Ya. Sekarang coba ibu mau tahu lagi. Kemarin kita sudah menampilkan, sudah membahas tentang kata sang hewan amfibi. Sekarang coba siapa yang masih ingat apa nama hewan yang dijelaskan di dalam cerita? Iya, menceritakan seekor katak. Kemudian mengapa hewan tersebut digolongkan ke dalam hewan amfibi? Siapa yang masih ingat? Iya, katak dikatakan hewan amfibi karena katak hidup di antara dua alam, di darat dan di air. Kemudian di mana tempat hidup katak? Siapa yang tahu? Iya, katak hidup di air bisa, di darat juga bisa. Sekarang ibu mau tanya lagi. Kapan kita biasanya melihat katak muncul? Ya, kapan katak muncul? Ya, biasanya katak muncul saat musim hujan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang alat pernapasan pada hewan, sekarang kita memasuki tema selanjutnya yaitu alat pernapasan pada manusia. Di sini ibu telah menampilkan gambar dari alat-alat pernapasan pada manusia yang terdiri dari rongga hidung, trakea, bronkiolus, bronkus, diafragma, dan alveolus. Sekarang coba perhatikan penjelasannya. Di dalam hidung terjadi penyaringan debu dan kotoran, serta penyesuaian suhu udara yang dihirup. Dari hidung, udara menuju trakea, yang merupakan penghubung antara hidung dan paru-paru. Lalu menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru ada 3 bagian, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah batang tenggorokan bercabang 2 yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Kemudian, setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Pada bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah kamu mendengar dan setelah kamu membaca fungsi dan kegunaan dari alat pernapasan pada manusia, sekarang carilah informasi tentang fungsi organ-organ pernapasan tersebut. Untuk menggunakan atau mencari informasi pada teks, kita dapat menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya tidak hanya digunakan untuk memahami isi teks, tetapi juga digunakan untuk menentukan atau mengidentifikasi informasi penting dalam teks. Hal ini disebabkan karena setiap teks berisi suatu topik pembahasan yang memuat berbagai informasi. Di sini
kamu semua dapat mengajukan atau menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi teks. Sekarang coba perhatikan cerita udara bersih bagi tubuh. Setelah kamu baca, setelah kamu perhatikan, sekarang coba lakukan kegiatan berikut. Buatlah beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba yang berkaitan dengan teks. Kemarin kita sudah membahas apa-apa saja kata tanya yang disebut dengan adik Simba. Yang termasuk ke dalam kata tanya adik Simba adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang tugas kamu semua adalah buatlah pertanyaan dari cerita yang sudah kamu baca. Kemudian setelah dibuat pertanyaannya, jawablah ke dalam LKPD atau lembar kerja siswa yang telah Ibu sediakan. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu pembahasan kita tentang alat pernapasan pada manusia dan juga penggunaan kata tanya yang disebut dengan adik Simba. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.